Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niksasi Awaliyah, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi akan melakukan penyuluhan tentang HIV/AIDS guna memenuhi tugas praktikum penyuluhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian HIV dan AIDS. Yang pertama, HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV. Selanjutnya, apa itu penyebab HIV dan AIDS? Penyebab HIV dan AIDS di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang beresiko terinfeksi HIV. Sekarang saya akan menjelaskan gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua gejala HIV/AIDS ini adalah umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain berlangsung selama 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga adalah daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat dan jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral. Antiretroviral bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian antara lain etravirin, efavirin, lamivudin, zidovudin, dan nevirapin. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegah HIV/AIDS ini. Yang pertama, terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain hindari berhubungan intim yang lebih dari satu pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin.
Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Selanjutnya, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melawan virus HIV dan AIDS ini dengan menghindari hubungan intim lebih dari satu pasangan. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.